Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, hari pencoblosan untuk pemilu, pileg maupun pilpres sudah berakhir di tanggal 14 Februari. Dan sekarang masih ramai diberitakan tentang bagaimana sesungguhnya hasil pemilu tersebut. Ya memang ada banyak spekulasi ya yang beredar bahwa ada kecurangan, ada begitu banyak kekurangan, ada perhitungan yang membingungkan dari Sirekap, ada begitu banyak dokumen dan data juga fakta yang beredar di sosial media maupun diberitakan oleh media mainstream yang menunjukkan bahwa pemilu kita kali ini memang begitu banyak hal yang harus diperbaiki gitu. Tetapi ada hal yang mungkin ditunggu-tunggu oleh banyak pihak. Sebenarnya hasil resminya itu seperti apa sebelum tanggal 20 Maret nanti gitu. Nah sekarang KPU memang sedang melakukan perhitungan berjenjang ya dari TPS, kemudian ke kelurahan, ke kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi, sampai dengan ke pusat. Nah itulah yang nanti akan menjadi dasar kita membaca peta politik di kemudian hari. Apakah yang akan ditunjukkan oleh sikap ya pasangan calon yang berdasarkan hasil resmi KPU itu dianggap memenangkan pertarungan, dan apakah sikap paslon yang kemenangannya tertunda atau kalah ya. Berarti ada dua paslon, atau memang ya hasil resminya kemudian membalikan keadaan seluruh quick count kemarin. Bahkan ketika dihitung resmi ternyata Paslon 02 itu tidak mencapai hasil 50% plus 1 yang tersebar di 20 provinsi. Nah sehingga kalau itu terjadi maka pertarungan ini akan berlanjut ke putaran 2 yang dijadwalkan berlangsung pada Juni. Nah itu rentetan ya agenda politik itu kemudian ya kan. Nah kalau misalkan paslon 02 itu akhirnya juga ditetapkan sebagai pemenang dalam satu putaran, nah bagaimana sikap 01 dan 03 ya? Apakah menolak ya, hasil tersebut? Apakah menolak itu kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil tersebut, atau melakukan pemungutan suara ulang, atau memang menolak sama sekali hasil tersebut dengan ya menjadi dan membangun blok oposisi gitu. Nah ini yang sangat tergantung ya dengan yang pertama itu dengan hasil real count-nya KPU, apakah memang bisa dipercaya atau tidak. Nah apabila itu bisa dipercaya ya berarti menerima dengan catatan. Tapi kalau tidak bisa dipercaya dan begitu banyak kekurangan dan kecurangannya, ya besar kemungkinan paslon yang diputuskan kalah itu akan melakukan gugatan hasil pemilu itu ya, perhitungan hasil pemilu gitu. Nah itu rentetannya agar kawan baik semua mengetahui rentetan itu. Jadi ada mekanisme yang sudah ditetapkan oleh konstitusi ya. Walaupun agak kita sesalkan konstitusinya itu kemarin-kemarin sebelum pemilu terjadi itu kan agak dikotak-katik gitulah. Agak dikotak-katik sehingga trust di antara masyarakat kita terhadap bangunan
konstitusi tersebut menjadi bermasalah, dan itulah yang disuarakan oleh begitu banyak orang termasuk koalisi masyarakat sipil maupun guru besar kemarin itu. Tetapi anyway, kawan baik semua, jadi kita harus menunggu sikap resmi dari kontestannya pemilu kemarin, ya, yaitu partai politik dan pasangan calonnya. Ini seperti apa sikapnya? Yang sudah terjadi hampir semua itu menunggu, ya, hasil resmi KPU. Jadi seperti apa hasil resmi KPU-nya? Nah, baru paslon dan partai-partai pendukungnya itu bisa bersikap gitu. Kalau sebelum perhitungan usai, ya apa yang mau digugat, apa yang mau ditolak, kira-kira kan begitu ya. Bahwa kemudian kekurangan-kekurangan dalam proses demokrasi kemarin dan proses berkonstitusi kita bermasalah, itu wajib terus digaungkan oleh berbagai kelompok masyarakat sebagai pengingat, ya, sebagai pengingat agar hal itu ke depannya tidak terjadi lagi dan bisa diperbaiki. Tetapi menyangkut langkah taktik dan praktis paslon dan partai pendukung, itu menunggu hasil resmi KPU-nya nanti. Nah, baru kita bisa memprediksi seperti apakah langkah-langkah politik yang akan ditempuh oleh baik itu paslon maupun baik itu partai politik. Saat ini tentu saja ada begitu banyak spekulasi, ya, spekulasi yang beredar bahwa partai-partai politik mulai merapat ke pemenang, atau partai-partai politik memang sudah bersepakat atau bersiap untuk menjadi oposisi. Ini baru desas-desus spekulasi dan prediksi atau dugaan-dugaan gitu. Nanti akan kita lihat langkah nyatanya itu setelah yang terkait dan memegang mandat putusan resminya itu mengungkapkannya kepada kita semua, kepada masyarakat dan media massa di hadapan publik itu. Nah, kalau sekarang kan ya ini masih jurus-jurus kembangan dugaan-dugaan saja, belum bisa dijadikan pijakan resmi kita. Misalkan apakah PDIP memang sungguh-sungguh akan bersikap oposisi gitu. Kalau PDIP bersikap oposisi, apakah P3-nya juga ikut oposisi gitu? Atau dua-duanya akhirnya salaman dan menerima hasilnya gitu. Kemudian masuk lagi ke dalam pemerintahan, termasuk koalisi pendukung 01, Mas Anies dan Caimin. Bagaimana sikap Nasdem? Bagaimana sikap PKS? Bagaimana sikap PKB? Setelah pengumuman itu resmi, baik sikap sebagai koalisi maupun sebagai sikap individu sebuah partai maupun individu sebagai sosok. Kira-kira begitu. Jadi sabar dulu, sabar sejenak untuk menunggu hasil pemilu 2024 yang akan disampaikan oleh KPU. Ya, berdasarkan informasi ya sebelum tanggal 20 Maret atau maksimum 20 Maret 2024 hasil itu, ya, apapun ceritanya akan dideklar. Ya, demikian kawan baik. Jadi kita silahkan menanti itu dan mempersiapkan apa langkah selanjutnya. Demikian, terima kasih.